Pernah nggak lu berpikir, sebenarnya kita hidup untuk apa? Apa yang sebenarnya kita perjuangkan? Oh ya guys, sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan lonceng notifikasinya. Apa yang sedang kita cari? Atau bahkan kenapa kita hidup? Kalau kita kaitkan dengan agama, jawabannya mungkin cenderung kita hidup itu buat beribadah. Biar di masa depan kita bisa dapetin surga sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Well, jawaban ini dari segi agama emang bener banget. Nah, tapi di sisi lain nih, kalau kita ambil perspektif keduniawian, kira-kira kita ngapain hidup? Apa sebenarnya esensi manusia hidup? Kalau kita tarik lagi ke belakang tentang kelakuan-kelakuan manusia zaman dulu, sebenarnya dari zaman dulu, mungkin bahkan sampai sekarang, manusia itu selalu nggak jauh dari yang namanya peperangan. Kalau dulu mungkin peperangannya lewat fisik, saling ambil wilayah, kekuasaan, harta, dan yang lainnya dengan cara perang beneran. Kalau zaman sekarang, mungkin emang secara nggak langsung nggak ada tuh peperangan secara fisik ya, kecuali yang ada di berbagai negara tertentu kayak yang terjadi sekarang, konflik Palestina dan Israel yang nggak kunjung selesai. Tapi selain itu, sebenarnya masih banyak lagi peperangan yang bahkan kita nggak tahu karena itu non-fisik gitu. Bahkan yang nggak kelihatan ini lebih mengerikan. Peperangan ekonomi melalui taktik-taktik elit global tertentu, konspirasi Great Reset yang bilang kalau elit global yang menggunakan virus corona untuk membongkar kapitalisme dan memaksakan perubahan sosial yang radikal, dan masih banyak banget hal-hal yang kita nggak tahu. Ini tuh nunjukin kalau dunia itu terlalu luas buat kita pahami. Banyak kepentingan-kepentingan di atas yang mungkin lebih keji daripada yang kita tahu. Dan ya, peperangan bakalan terus terjadi. Lalu, apa sih hubungannya sama yang gua bilang di awal tentang esensi hidup kita sebenarnya apa gitu? Tentang kenapa kita hidup? Dari semua kejadian-kejadian tadi, dari peperangan fisik bahkan non-fisik, sebenarnya esensi manusia hidup itu ya cuma bertahan hidup gitu. Jadi, manusia itu hidup apapun tujuannya, entah mengejar kesuksesan, kekayaan, kerja, cari duit pagi siang malam, atau apapun itu, tapi endingnya kita semua sebagai manusia sedang bertahan hidup. Dan mirisnya adalah, untuk orang-orang yang sedang berada di ekonomi bawah, atau bisa kita sebut, sorry to say, orang-orang miskin, dunia ini adalah rimba atau hutan yang mengerikan bagi mereka. Kenapa begitu? Karena sialnya, mereka harus berada di bawah. Sialnya lagi, emang posisi bawah ini emang sengaja dibuat para elit atas untuk kepentingan-kepentingan tertentu yang emang buat keuntungan mereka. Maka dari itu, sesuai dengan judul video ini, kenapa orang miskin itu begitu berharga untuk dunia? Semuanya bakalan gua bahas di video kali ini. So, tonton videonya sampai habis kalau mau membuka pikiran tentang kenyataan yang ada sekarang, bahwa orang miskin itu dalam tanda kutip begitu berharga buat dunia, karena emang kedudukannya ini bisa menciptakan sebuah keseimbangan dunia. Nah, gua mau share ini supaya kita itu lebih terbuka pikirannya, supaya kalaupun hidup kita sekarang sedang berjuang, dengan dibekali pengetahuan ini, kita bisa lebih berjuang lagi buat keluar dari jalur kemiskinan ini gitu. Well, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa orang miskin itu begitu berharga buat dunia. Kemiskinan ini nggak bisa lepas dari cara dunia bekerja sekarang, terutama dalam sistem ekonomi, politik, sosial, dan global yang sudah berjalan. Meskipun nggak ada secara langsung orang yang bilang orang miskin itu begitu berharga untuk dunia, tapi sistem-sistem yang ada bikin mereka tetap ada dan malah diperlukan. Apa aja alasannya? Yang pertama adalah kapitalisme dan kesenjangan yang sengaja dipelihara. Dalam sistem kapitalisme, orang kaya seringkali bisa terus menumpuk kekayaan, sementara orang miskin terjebak di bawah. Kenapa? Karena dalam kapitalisme, yang punya modal atau uang bisa terus berkembang. Mereka bisa berinvestasi, membeli properti, mendirikan bisnis, dan mendapatkan keuntungan dari uang yang mereka miliki. Sedangkan orang miskin yang nggak punya modal, bahkan untuk kebutuhan dasar aja seringkali kurang gitu. Jadi mereka nggak punya ruang untuk berpikir lebih jauh soal investasi atau hal-hal yang bisa memperbaiki hidup mereka. Mereka hidup dalam kondisi di mana upah rendah, biaya hidup tinggi, dan nggak ada jaminan sosial yang kuat. Kondisi ini bikin mereka susah lepas dari siklus kemiskinan. Perusahaan besar seringkali butuh tenaga kerja murah, misalnya di industri seperti tekstil, pertanian, dan manufaktur. Gaji murah jadi kunci buat menjaga biaya produksi tetap rendah dan keuntungan tetap besar.
Dalam logika ekonomi ini, adanya orang miskin penting untuk menopang roda kapitalisme. Mereka bekerja di pabrik-pabrik, kebun-kebun, restoran cepat saji, atau jadi tenaga kerja informal. Kalau semua orang punya gaji tinggi, biaya produksi barang-barang dan jasa akan melonjak, dan perusahaan-perusahaan besar gak bisa menikmati keuntungan besar yang sekarang mereka punya. Alasan yang kedua adalah pengaruh politik yang memperparah ketimpangan. Dalam politik, orang miskin seringkali jadi alat untuk memperkuat kekuasaan atau bahkan dijadikan korban oleh kebijakan yang gak adil. Pemerintah di banyak negara seringkali lebih berpihak pada kepentingan orang kaya dan perusahaan besar dibandingkan membela kepentingan orang miskin. Misalnya, kebijakan pajak seringkali lebih ringan bagi orang kaya dan perusahaan besar, sementara orang miskin justru terbebani dengan pajak yang lebih tinggi secara proporsional. Politisi juga sering menggunakan orang miskin sebagai alat untuk kampanye, ngomongin soal kemiskinan dan janji-janji kesejahteraan, tapi begitu berkuasa, mereka jarang benar-benar memberikan solusi nyata. Program sosial yang ditawarkan seringkali hanya tambal sulam, sementara masalah mendasarnya seperti akses pendidikan dan layanan kesehatan yang buruk nggak pernah benar-benar diselesaikan. Jadi, secara nggak langsung nih, orang miskin tetap ada dan dipertahankan karena mereka nggak dapat akses untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang ketiga adalah kemiskinan sebagai siklus yang sulit diputus. Kemiskinan itu emang seperti lingkaran setan yang sulit diputus. Misalnya, orang miskin cenderung punya akses terbatas ke pendidikan berkualitas. Mereka mungkin gak bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi karena biaya sekolah mahal, dan juga karena mereka harus bekerja untuk membantu keluarga. Akibatnya, tanpa pendidikan yang cukup, mereka nggak bisa dapat pekerjaan dengan gaji yang layak, dan kondisi ini bikin mereka terus terjebak dalam kemiskinan. Selain itu, orang yang hidup dalam kemiskinan seringkali dipaksa untuk fokus pada masalah sehari-hari yang mendesak. Misalnya nih, mikirin gimana caranya makan hari ini atau bayar sewa rumah bulan ini. Akibatnya, mereka nggak punya ruang untuk berpikir soal investasi atau cara memperbaiki masa depan. Keputusan-keputusan yang mereka ambil cenderung jangka pendek dan seringkali malah memperburuk situasi. Misalnya mereka mungkin terpaksa ngutang dengan bunga tinggi buat kebutuhan mendesak, dan akhirnya mereka terjebak dalam hutang yang makin menumpuk gitu. Yang keempat adalah eksploitasi global, negara kaya versus negara miskin. Kalau kita lihat skala global, negara-negara kaya seringkali mengambil keuntungan dari negara-negara miskin dalam perdagangan global. Barang-barang yang diproduksi di negara-negara miskin seperti pakaian, elektronik, atau produk pertanian dibuat dengan biaya sangat rendah karena tenaga kerja di sana dibayar murah. Jadi negara-negara kaya bisa menikmati barang-barang murah, sementara negara-negara miskin tetap terperangkap dalam kondisi upah rendah. Ini salah satu contoh bagaimana ekonomi global berjalan di atas ketidaksetaraan. Bukan cuma soal tenaga kerja murah, negara kaya juga sering mengeksploitasi sumber daya alam dari negara-negara miskin. Mereka datang menambang atau mengambil hasil bumi tanpa memberi keuntungan yang berarti bagi penduduk lokal. Hasilnya, negara kaya makin kaya dengan sumber daya yang diambil dari negara miskin, sementara negara miskin makin tertinggal. Yang kelima adalah dampak sosial dan psikologis dari ketimpangan. Selain dampak ekonomi, ketimpangan sosial yang besar juga berdampak pada psikologis orang-orang yang hidup di dalamnya. Orang miskin seringkali merasa terpinggirkan dan minder karena mereka hidup di dunia yang menilai kesuksesan dari seberapa banyak harta yang mereka miliki. Tekanan sosial ini bikin mereka makin sulit untuk percaya diri dan keluar dari kemiskinan. Ketimpangan juga memperparah masalah kesehatan mental. Orang-orang yang terus-menerus hidup dalam tekanan ekonomi lebih rentan terhadap depresi, kecemasan, dan stres. Di masyarakat yang kaya dan miskinnya yang jauh, ketidakadilan sosial bikin orang miskin merasa terasingkan. Mereka sering dicap negatif, dianggap malas atau bodoh, padahal banyak dari mereka terjebak dalam sistem yang nggak memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Stigma ini makin memperkuat ketimpangan karena orang miskin dianggap nggak layak mendapat kesempatan yang sama. Walaupun secara moral nggak ada alasan yang bisa membenarkan kemiskinan, dalam praktiknya, dunia ini seolah-olah butuh orang miskin buat menjaga sistem yang sudah ada tetap berjalan. Orang miskin jadi roda penggerak dalam sistem ekonomi kapitalis yang menuntut tenaga kerja murah. Di sisi lain, politik dan kebijakan seringkali memperparah kondisi mereka dengan tidak memberi akses yang adil ke sumber daya penting seperti pendidikan dan kesehatan. Negara-negara kaya juga mengambil keuntungan dari ketidaksetaraan ini, baik dalam bentuk eksploitasi tenaga kerja murah maupun sumber daya alam.
Jadi kalau nggak ada perubahan besar-besaran dalam cara dunia bekerja, seperti redistribusi kekayaan, reformasi kebijakan pajak, atau peningkatan layanan sosial, kemiskinan akan terus ada dan malah dibutuhkan untuk menjaga kepentingan segelintir orang kaya dan perusahaan besar. Nah, itu tadi penjelasannya. Semoga adanya video ini, dimanapun kita berada sekarang, apapun kondisinya yang sedang kita alami, gue harap semua bisa survive, keluar, bahkan mengangkat derajat keluarga kita buat beneran keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Dunia ini adalah rimba untuk kita. Siapa yang kuat, itu yang akan terus hidup. Well, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.